Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini, saya akan membahas biografi Prabowo Subianto yang merupakan salah satu tokoh yang paling ikhlas pada rakyat Indonesia. Prabowo Subianto dikenal sebagai seorang politisi dan juga pengusaha Indonesia. Ia juga merupakan mantan petinggi militer Indonesia. Prabowo yang diketahui sebagai pendiri Partai Gerindra beberapa kali menjadi kontestan calon presiden maupun wakil presiden Indonesia di beberapa pemilu sejak tahun 2004. Namun, usahanya sebagai capres selalu gagal dalam pemilihan presiden. Setelah gagal, kini ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Prabowo juga dikenal sebagai salah satu tokoh kontroversial ketika masa reformasi 1998. Prabowo berasal dari keluarga ilmuwan, dilahirkan pada tanggal 17 Oktober 1951. Prabowo merupakan anak dari pakar ekonomi Indonesia pada zaman Soekarno dan Soeharto, yaitu Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo. Ibunya Prabowo bernama Dora Mari Sigar yang berasal dari Manado. Prabowo Subianto mengikuti kepercayaan sang ayah, yakni Islam. Sementara adik serta kakaknya mengikuti kepercayaan ibunya yang beragama Kristen Protestan dan Katolik. Kakeknya, Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo, merupakan pendiri Bank Negara Indonesia dan pemimpin pertama Dewan Pertimbangan Agung sementara. Kakeknya pun adalah anggota Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI untuk Kemerdekaan Indonesia. Untuk lebih jelas dan detail mengenai silsilah Prabowo Subianto, bisa ditonton video sebelumnya, yakni silsilah Prabowo Subianto. Linknya saya taruh di deskripsi. Di pemilu 2019, Prabowo diusung oleh Partai Gerindra untuk maju menjadi calon presiden Republik Indonesia, namun gagal dalam pemilu 2004, 2009, dan juga 2014. Dalam catatan biografi, disebutkan bahwa banyak kontroversi yang dialamatkan kepada Prabowo Subianto semasa ia berkarir militer. Prabowo mulai bersekolah di Sekolah Sumbangsih, Jakarta ketika usianya 5 tahun. Pada tahun 1957, saat pemberontakan PRRI pecah, ayah Prabowo, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, membawa semua keluarganya termasuk Prabowo mengungsi ke Padang dengan menumpang pesawat Dakota DC-3. Pemerintahan Soekarno kala itu mencurigai Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo terlibat dalam gerakan pemberontakan tersebut. Akhirnya, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo memboyong semua keluarganya pindah ke Singapura pada tahun 1958. Prabowo kemudian disekolahkan di British Elementary School, Singapura. Namun, gejolak politik negara Singapura kala itu juga lebih memilih menjaga hubungan baik dengan Presiden Soekarno yang membuat Prabowo beserta orang tuanya pindah ke Hong Kong pada tahun 1962. Di Hong Kong, ayahnya mendaftarkan Prabowo beserta saudaranya di Glenelg Junior School. Ayahnya membuka bisnis konsultan ekonomi di sana. Namun, Prabowo hanya tinggal 2 tahun di sana dan pindah ke Kuala Lumpur, Malaysia. Menurut beberapa sumber mengenai biografi Prabowo Subianto, di Malaysia, ia bersekolah di Victoria Institute. Namun, konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia terjadi pada tahun 1963. Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo secara terang-terangan membela Indonesia, yaitu bangsanya sendiri, meskipun kala itu ia sering menentang Presiden Soekarno.
Prabowo dan keluarganya akhirnya pindah ke Zurich, Swiss. Di negara tersebut, Prabowo bersekolah di American International School dan mulai belajar bahasa Jerman dan Perancis. Namun, belum lama di sana, pemerintah Swiss menolak suaka politik dari Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo dan keluarganya. Akhirnya, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo memboyong istri dan anak-anaknya, termasuk Prabowo, ke Inggris karena pemerintah Inggris siap memberikan mereka izin tinggal permanen di sana. Prabowo kemudian kembali melanjutkan sekolahnya di American International School hingga tahun 1968. Setelah itu, Prabowo kemudian kembali ke Indonesia. Tahun 1970, Prabowo Subianto memulai karirnya dengan mendaftarkan diri di Akademi Militer Magelang. Nama Prabowo sendiri merupakan nama yang diambil dari pamannya, yaitu Kapten Subianto Joyo Hadikusumo, yang merupakan seorang perwira tentara keamanan rakyat yang telah gugur pada pertempuran Lengkong pada Januari 1964 di Tangerang. Dari nama Subianto inilah yang menginspirasinya memilih karir di bidang militer. Tahun 1974, ia lulus dari Akademi Militer dan tahun 1976 ia ditugaskan sebagai Komandan Peleton para Komando Grup 1, Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda TNI AD tahun 1976 sampai 1977 dan ditugaskan sebagai bagian dari operasi Tim Nanggala di Timur Timur. Prabowo Subianto lalu menikah dengan Titik yang merupakan anak Presiden Soeharto. Setelah kembali dari Timur Timur, karir militernya Prabowo meningkat. Pada tahun 1983, Prabowo dipercaya sebagai Wakil Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Teroris atau GULTOR, Komando Pasukan Khusus TNI AD atau Kopassus. Setelah menyelesaikan pelatihan Special Force Officer Course di Fort Benning, Amerika Serikat, Prabowo diberi tanggung jawab sebagai Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara. Banyak kontroversi dan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Prabowo Subianto saat ia berkarir di bidang militer. Pada tahun 1983, kala itu masih berpangkat kapten, Prabowo diduga pernah mencoba melakukan upaya penculikan sejumlah petinggi militer. Sasarannya termasuk Jenderal LB Murdani, seperti yang diceritakan oleh Letjen Sintong Panjaitan dalam bukunya berjudul Perjalanan Prajurit Para Komando terbitan Kompas. Upaya yang dilakukan Prabowo ini digagalkan oleh Mayor Luhut Panjaitan yang saat itu menjabat sebagai Komandan Den 81 Anti Teror. Prabowo sendiri adalah wakil Luhut saat itu. Pada tahun 1990-an, Prabowo diduga terkait dengan sejumlah kasus pelanggaran HAM di Timur Timur. Pada tahun 1995, ia diduga menggerakkan pasukan ilegal atau pasukan ninja yang melancarkan aksi teror kepada warga sipil. Peristiwa ini membuat Prabowo nyaris baku hantam dengan Komandan Korem Timur Timur saat itu, yakni Kolonel Infanteri Kiki Shah Nakri, di kantor Pangdam 9 Udayana. Menurut buku biografi Prabowo yang ditulis oleh Femi Adi Sumpeno, sejumlah lembaga internasional menuntut agar kasus ini dituntaskan. Selain itu, menurut Femi Adi Sumpeno, Prabowo juga pernah mengirim pasukan ilegal ke Aceh. Namun, semua tuduhan tersebut dibantah oleh Prabowo. Pada akhir tahun 1995, Prabowo diangkat sebagai Komandan Jenderal Kopassus atau Korps Pasukan Khusus. Pada tahun 1997, Prabowo Subianto diduga mendalangi penculikan dan penghilangan paksa terhadap sejumlah aktivis pro-reformasi. Setidaknya 13 orang, termasuk seniman teater rakyat, yaitu Wiji Tukul,
aktivis Herman Hendrawan dan Petrus Bima hilang dan belum ditemukan hingga sekarang. Mereka diyakini sudah meninggal. Tim Mawar mengakui bahwa diperintahkan oleh Prabowo untuk melakukan penculikan kepada 9 orang aktivis, diantaranya Haryanto, Taslam, Desmond J. Mahesa, dan Pius Lustri Lanang. Banyak dugaan bahwa Prabowo Subianto mendalangi kerusuhan Mei 1998 berdasarkan temuan tim gabungan pencari fakta. Dugaan motifnya adalah untuk mendiskreditkan rivalnya, yakni Pangap Wiranto, untuk menyerang etnis minoritas, dan untuk mendapat simpati dan wewenang lebih dari Soeharto bila kelak ia mampu memadamkan kerusuhan. Pada Mei 1998, Prabowo melakukan insubordinasi dan berupaya menggerakkan tentara ke Jakarta menurut kesaksian B.J. Habibie dalam bukunya yang berjudul Detik-Detik Menentukan serta kesaksian Purnawirawan Sintong Panjaitan. Menurut Habibie, Prabowo juga menaruh pasukannya di sekitar kediaman Habibie untuk kudeta. Dalam kutipannya, Prabowo mengatakan, keputusan memecat saya adalah sah. Saya tahu banyak di antara prajurit saya akan melakukan apa yang saya perintahkan. Tetapi saya tidak mau mereka mati berjuang demi jabatan saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya menempatkan kebaikan bagi negeri saya dan rakyat di atas posisi saya sendiri. Saya adalah seorang prajurit yang setia kepada negara, setia kepada Republik. Karena insubordinasi tersebut, ia diberhentikan dari posisinya sebagai Panglima Kostrad oleh Wiranto atas instruksi Habibie. Masalah utama dari kesaksian Habibie ialah bahwa sebenarnya pasukan-pasukan yang mengawal rumahnya adalah atas perintah Wiranto yang menjadi Panglima ABRI kala itu, bukan Prabowo. Pada briefing komando tanggal 14 Mei 1998, Panglima ABRI mengarahkan Kopassus mengawal rumah-rumah presiden dan wakil presiden. Perintah-perintah ini diperkuat secara tertulis pada tanggal 17 Mei 1998 kepada komandan-komandan senior termasuk Syafri Samsudin, Pangdam Jaya pada waktu itu. Dalam buku biografinya, Prabowo menuturkan bahwa ia yakin ia bisa saja melancarkan kudeta pada hari-hari kerusuhan di bulan Mei itu. Tetapi, yang penting baginya, ia tidak melakukannya. Setelah berhenti berkarir dari dunia militer, Prabowo meninggalkan Indonesia dan tinggal di Jordania dan Jerman. Prabowo Subianto kemudian memulai peruntungannya menjadi seorang pengusaha mengikuti jejak adiknya yaitu Hasyim Joyo Hadikusumo. Dalam biografi Prabowo Subianto, karirnya sebagai pengusaha dimulai dengan membeli perusahaan kertas, yaitu Kiani Kertas, perusahaan pengelola pabrik kertas yang berlokasi di Mangkajang, Kalimantan Timur. Perusahaan Prabowo tersebut sebelumnya dimiliki oleh Bob Hasan, pengusaha yang dekat dengan Presiden Soeharto. Prabowo membeli Kiani Kertas menggunakan pinjaman senilai 1,8 triliun dari Bank Mandiri. Selain mengelola Kiani Kertas, yang kini menjadi Kertas Nusantara, kelompok perusahaan Nusantara Group yang dimiliki oleh Prabowo juga menguasai 27 perusahaan di dalam dan di luar negeri. Perusahaan yang dipimpinnya meliputi Nusantara Energi, yakni perusahaan minyak, gas alam, dan batu bara, Tidar Kerinci Agung, minyak kelapa, dan Jaladri Nusantara, industri perikanan. Prabowo juga mendirikan beberapa organisasi masyarakat seperti Asosiasi Petani Indonesia, Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Indonesia, dan Asosiasi Pencak Silat Indonesia.
Banyak kalangan menilai Prabowo cukup sukses dalam berusaha. Hal ini diketahui pada Pilpres 2009 bahwa Prabowo adalah cawapres terkaya dengan total aset sebesar 1,579 triliun rupiah dan 7,57 juta US dollar. Ini termasuk 84 ekor kuda istimewa yang sebagian harganya mencapai 3 miliar per ekor, serta sejumlah mobil mewah seperti BMW 750 Li dan Mercedes-Benz E300. Kekayaan Prabowo ini besarnya berlipat 160 kali dari kekayaan yang dia laporkan pada tahun 2003. Kala itu, ia hanya melaporkan kekayaan sebesar 10,153 miliar. Pada Pilpres tahun 2014 lalu, harta kekayaan Prabowo yang dilaporkan sebesar 1,6 triliun rupiah. Dan pada tahun 2018, berdasarkan data laporan harta kekayaan negara atau LHKPN yang dikutip dari elhkpn.kpk.go.id, kekayaan Prabowo mencapai sekitar 1,9 triliun rupiah. Setelah sukses menjadi seorang pengusaha, dalam biografi Prabowo Subianto dikatakan bahwa ia sempat mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar pada konvensi Capres Golkar 2004. Meski lolos sampai putaran akhir, akhirnya Prabowo kandas di tengah jalan, ia kalah suara oleh Wiranto. Kemudian pada tahun 2009, Prabowo Subianto mencoba kembali keberuntungannya menjadi calon presiden pada pemilu 2009. Tetapi, ia akhirnya menjadi calon wakil presiden mendampingi Megawati yang maju menjadi calon presiden Republik Indonesia. Kala itu, Prabowo mendirikan partai bernama Gerindra, Gerakan Indonesia Raya, dan menggunakannya sebagai kendaraan politiknya. Namun, hasil pemilihan umum berkata lain. Megawati yang berpasangan dengan Prabowo Subianto kalah dengan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono yang menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Di pemilu 2014, Gerindra mengusung Prabowo sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2014. Ia memilih Hatta Rajasa yang berasal dari Partai Amanat Nasional sebagai calon wakil presiden, dengan dukungan dari beberapa partai yang menjadi koalisi yang disebut sebagai Koalisi Merah Putih. Pada Pilpres 2014, Prabowo Subianto kalah suara dari lawannya, yaitu Joko Widodo dan Yusuf Kala. Prabowo kembali diusung sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. Kali ini, ia maju bersama dengan Sandiaga Uno sebagai calon presiden pada Pilpres 2019, yang didukung oleh sejumlah partai seperti Gerindra, PKS, PAN, dan lain-lain. Namun, ia kembali kalah memperoleh suara lawannya, yakni pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin setelah hasil perhitungan suara diumumkan oleh KPU. Setelah pemilihan umum presiden selesai, Presiden Joko Widodo kemudian menunjuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan Indonesia. Prabowo Subianto dilantik sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Republik Indonesia, yakni Insinyur Joko Widodo, pada tanggal 23 Oktober 2019 dalam Kabinet Indonesia Maju masa jabatan 2019 sampai 2024. Selama menjadi Menteri Pertahanan, Prabowo diketahui tidak pernah mengambil gajinya sebagai menteri. Ia memilih menyumbangkan penghasilannya tersebut ke yayasan-yayasan seperti Yayasan Kanker, Lembaga Zakat, dan Rumah Ibadah. Dalam masa jabatannya juga, Prabowo diketahui banyak mengekspor produk persenjataan Indonesia ke luar negeri melalui PT Pindad. Ia juga meningkatkan sistem persenjataan Alutsista Indonesia dengan melakukan pembelian sistem peringatan rudal, pesawat, dan persenjataan berat. Prabowo menikahi anak Soeharto yang bernama Siti Hediati
Haryadi pada tahun 1983. Pernikahan Prabowo dengan Titik berakhir tidak lama setelah Soeharto mundur dari jabatan Presiden Republik Indonesia tahun 1998. Dari pernikahannya dengan Titik, Prabowo dikaruniai seorang anak bernama Prabowo Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo. Anaknya, Didit, tumbuh di Boston, Amerika Serikat dan memilih profesi sebagai seorang desainer yang berbasis di Paris, Prancis. Akankah di pemilu 2024 Prabowo Subianto kembali maju menjadi calon presiden Indonesia? Dan apakah mampu mengungguli kontestan lainnya? Pada Senin tanggal 15 Agustus 2002, Prabowo Subianto menerima 4 bintang kehormatan yang disematkan oleh Panglima TNI dan 3 kepala staf angkatan di ruang Hening Kemhan, Jakarta. Adapun 4 bintang kehormatan tersebut yaitu 1. Bintang Yuda Dharma Utama yang disematkan kepada Prabowo oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, didasari oleh keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 13/TK/tahun 2022. Bintang Yuda Dharma adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah untuk menghormati jasa dharma bakti seseorang yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh bangsa dan negara. 2. Bintang Kartika Eka Paksi Utama yang disematkan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Bintang Kartika Eka Paksi Utama adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah untuk menghormati jasa seorang prajurit yang luar biasa untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Darat. 3. Bintang Jalasena Utama yang disematkan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono. Bintang Jalasena Utama adalah bintang kehormatan yang diberikan untuk menghargai kesetiaan, kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa-jasa yang melebihi kewajiban di bidang tugas kemiliteran Angkatan Laut. Dan 4, bintang Swabhuwana Paksa Utama yang disematkan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Bintang Swabhuwana Paksa Utama merupakan tanda kehormatan yang dianugerahkan oleh pemerintah untuk menghormati seorang prajurit atas jasanya yang luar biasa terhadap kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Udara. Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga menyematkan bintang Yuda Dharma Utama kepada Andika Perkasa. Prabowo mengucapkan rasa terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan menyampaikan rasa syukurnya setelah menerima 4 bintang kehormatan utama tersebut. Demikianlah video biografi Prabowo Subianto yang dapat disampaikan. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.